Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah drama kelompok sejarah yang bertemakan masalah nasionalisme. Semoga pada saat Anda menonton drama kami, Anda bisa untuk kita menjaga NKRI kita. Judul drama kami yaitu Detik-detik Proklamasi. Selamat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ishak, berperan sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya Adil sebagai Bung Hatta. Perkenalkan, nama saya Fisarifah sebagai Sultan Syahrir dan Yusuf Kunto. Perkenalkan, nama saya Risa Ulasari sebagai Fatmawati sekaligus Trimurti. Perkenalkan, nama saya Nisa berperan sebagai Ejen dan juga Elsu. Perkenalkan, nama saya berperan sebagai Sultan Subeno, Taman Meda dan Perkenalkan, nama saya Radika Alkosyariatin berperan sebagai Sukarti. Perkenalkan, nama saya Rosa Saskia berperan sebagai Rahmat Subarjo. Perkenalkan, nama saya Rika Sima berperan sebagai Mishkana. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilia Sari berperan sebagai penyiar radio dan sekaligus saya berperan sebagai Siki dan Desia. Selamat menyaksikan. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 1:30 Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerahkan persyarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus. Setelah 2 kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apakah benar yang mendengar barisan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Mempercepat tetapi bukan membalas. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada Walaupun sobek dari DPKI, tetapi saya tidak dapat, tidak berhak untuk mengambil keputusan. Untuk memerdekakan negara juga, jadi mohon maaf. Maaf, saya tidak dapat mengambil keputusan. antara saja. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para anggota golongan muda mengadakan rapat di gedung bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta.
Rapat tersebut dipimpin oleh Hairul Salim. Hasil dari rapat tersebut adalah melepaskan ikatan dengan bangsa Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Hasil rapat tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana di rumah kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, saudara-saudara, mari kita mulai. Begini, bagaimana kalau kita mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa? Tapi kita ketahui bahwa Soekarno adalah ketua dan beliau tapi saya setuju dengan usulan Soekarno. Kita harus segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk melepaskan ikatannya dari Jepang. Dan ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita. Karena dua kota besar industri Jepang telah dibom atom oleh Amerika dan Rusia. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baiklah, saya akan mengutus Darwis dan Wikana untuk menyampaikan hasil rapat kita ini ke rumah Bung Hatta dan Bung Karno. Bahkan jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di Indonesia. Korok lo leherku sekarang juga. Assalamualaikum. Jangan tunggu besok harinya. Ada apa ini, Bu? Apakah Darwis masih memperkuatkan tentang kemerdekaan kemerdekaan Indonesia? Kalau begitu, mari duduk dan bicarakan ini baik-baik. Begini, saya berpikir jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai kaum Belanda. Seperti saya setuju dengan Darwis. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika bisa-bisa? Kan tetapi tentara kita dengan tentara Jepang dan Sekutu sangat berbeda. Tenaga mereka sangat kuat. Jadi ketika saya memerdekakan Indonesia dan Indonesia merdeka, maka kita akan dapat kalah dari mereka karena kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan mereka. Tapi saya yakin kita bisa. Ya Bu, ayolah. Ayo, benar Bu. Cepatlah. Malam ini juga Bu. Malam ini. Tenang. Sabar kalian berdekat. Bukan tetapi saya memerdekakan Indonesia, saya takut akan banyak korban jiwa. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tahu bagaimana perasaan saudara, tetapi mohon maaf sekali lagi, saya tidak dapat meminta. Setelah usaha mendesak golongan dua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Seperti yang kita tahu, Bung Karno dan Bung Hatta menolak kondisi dalam memproklamasikan kemerdekaan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Kita menutupnya melalui mendesaknya untuk jadi kita bawanya saya setuju. Dengan begitu, bangsa Jepang tidak akan mudah untuk menghasut mereka.
Tapi gimana kita akan membawanya? Tetapi begini, Rengas Dengklok itu sangat langka. Gimana kita akan mendapatkannya? Selamat malam, Sbeda. Selamat malam. Ada apa, Darwis? Begini, Sbeda. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera mempromosikan kemerdekaan. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Mesir. Bisakah kamu belajar keamanan dan mencarikan tempat kamu menambahkan Hatta? Tentu saja. Saya akan menjamin keamanan Anda. Nanti kita dengarkan kemudian. Baiklah, terima kasih sudah Sampai. Jadi, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Kemarin pukul berapa? Pukul 3 tepat. Bagaimana? Pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Yang bertugas menculik Bung Karno dan Bung Hatta adalah Sukarni, Tinggi, dan Kunto. Dimas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah jadi keputusan para pemuda. Lagi pula, rakyat akan menyerbu kota, Bung. Apa yang Anda bicarakan? Lagi pula, kita tidak akan bisa menang karena tentara di jauh. Ini sudah menjadi besarkan dan Anda harus Ini demi kebaikan Anda, Bung. Bagaimana, Bung? ayo. Kalau begitu, baik. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno! Bung Karno! Ada apa ini? Anda harus ikutkan. Ini sudah menjadi persetujuan para pemuda. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Tidak. Tidak, saudara. Bahwa saya memiliki istri dan anak saya masih kecil. Saya tidak mau ikut. Untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Ya benar, saya tidak mau tampak istri dan anak beliau. Kami akan membawa anak dan istri Anda juga. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah, jika itu saya penting istri dan anak. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah jauh kosong. Sebenarnya, apa yang tidak diomongkan? Begini, Bung. Kami ingin Anda segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mari tunggu aku dulu. Apakah Fatma dan Guntur dibawa kemari juga? Sebenarnya ada apa ini? Begini, Bu. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lagi pula, Jepang sudah menyerah, Bu.
Akan tetapi apakah berita itu sudah benar adanya? Saya tidak ingin jika berita itu tidak benar. Saya tidak mau. Begini Bu, Anda harusnya secepatnya melaksanakan proklamasi. Apakah Anda ingin kemerdekaan itu berasal dari Jepang, bukan dari para pemuda sendiri? Saya tahu, akan tetapi bukan sekarang. Jika waktunya sudah telah tiba, Jepang akan memberikan kita kemerdekaan, maka kita dapat memerdekakan negara kita. Benar kata. Tetapi begini Bu, apabila kita diberi hadiah oleh Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Maka kita bisa dijajah lagi Bu. Saya tidak dapat mengabulkan permintaan. Hai Cindy, mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia maksa-maksa ingin menjemput. Baiklah, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Apa disebabnya? Program PPKI batal, oleh karena itu saya kemarin menjemput mereka. Tidak bisa kan? Kalau begitu izinkan saya memberikan tidak. Karena kami sepakat untuk mendesaknya segera melaksanakan. Kalau begitu izinkan saya. Sebentar ya. Begini Bu, rapat PPKI batal. Selain itu saya ingin memberitahukan berita bahwa Jepang telah menyerah kepada saya. Apa? Jadi berita itu benar adanya? Benar di sini. Bukankah saya dan Ibu sudah mau Jadi sekarang bolehkah saya hidup kembali? Benar, bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Hatta? Tapi bukan yakin menjaganya. Saya yakin saya akan menjaga mereka seperti saya. Tentu saja. Ya, begitu tuh Bu. Memasak Bu. Kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan yang akan dilangsungkan besok. Kita butuh tempat untuk membicarakannya, tapi tidak bisa malam ini. Apalagi Jepang tidak mungkin mengizinkan kita. Apalagi jika mereka tahu kita akan membicarakan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam kamar pemerintah Jepang Laksamana Muda Medan? Berapa sekarang? Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Ada apa, Bang? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami pada tempat untuk membicarakan mengenai rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Untuk tempat kalian bisa menggunakan ruangan ini. Baik, Pak. Karena berita akan disediakan. Terima kasih, Pak. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Momahatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Maka dari itu kita harus mengisi proklamasi untuk menandakan bahwa negara kita telah berdiri sendiri. Oke, saya tulis pertama. Gimana? Ada usulan? Ya, apa?
bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya Bu, hal-hal yang Bagaimana? Kalau yang menandatangani teks proklamasi adalah Baiklah, Sayuti, tolong Anda ketikkan. kalau begitu nanti kapan kita akan proklamasi kemerdekaan ini? Lebih cepat dan baik. 17 adalah angka yang sama. Di dalam agama Islam, seorang muslim sholat 17 rakaat dalam satu hari. 17 adalah tanggal turunnya Al-Quran. Bagaimana jika esok hari Jumat lagi tanggal 17 Agustus 1945? Bagaimana? Baik. Baiklah. Insyaallah. Tetapi gimana kita? Kenapa tuh? Tak nangis. Di halaman 2 bukan Itu dari sangkalan saya. Rasa di sini. Beberapa kira bagus. Oh, ada bahan. bagaimana? Ompang. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan di seluruh Indonesia. Untuk mempersiapkan upacara kemerdekaan kita, maka saya akan nanti malam ketika saya pulang nanti saya akan menyuruh Pak Mawati untuk menjadi bendera merah putih. Dan tolong partisipasi dari pemuda untuk mencarikan bendera. Jumat pagi pukul 10.00. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 55, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini adalah hari maha penting dalam sejarah bangsa kita. Hari di mana kita menyelenggarakan kebebasan kita bertahun-tahun lamanya, bahkan beratus-ratus tahun lamanya kita tersiksa. Akan tapi hari ini adalah Tuhan memberkati hasil dari jerih payah kita. Dalam memperjuangkan bangsa kita, ada naik, ada turunnya. Kita tahu itu, setiap perbuatan pasti ada itunya. Maka dari hari ini, kita akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Izinkan saya membacakan proklamasi
bangsa Indonesia kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Inilah kemerdekaan kita. Kita telah lepas dari kerjasama, dari ikatan, dari negara lain. Intinya, kita telah bebas. Kita telah menjadi negara abadi dan jaya. Semoga proklamasi ini, negara kita tidak akan mengalami hal sedemikian rupa lagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita kembangkan rasa nasionalisme kita. Jaga kemerdekaan kita. Tuhan bangsa Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Merdeka. Kok baru garing? Indonesia